7 kesaksian Arif Rahman, kawal autopsi hingga ungkap gerak-gerik Verdi Sambo usai Brigadir J tewas. Arif Rahman Arifin mengungkapkan proses autopsi jenazah Brigadir J hingga gerak-gerik Verdi Sambo setelah peristiwa Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Hal itu diungkap oleh Arif Rahman yang menjadi saksi dalam sidang kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir J. Arif Rahman Arifin merupakan mantan Wakaden Ropaminal di Propampori dan juga berstatus terdakwa dalam kasus obstruction of justice. Arif Rahman mengungkapkan gerak-gerik Verdi Sambo setelah kematian Brigadir J hingga kondisi Brigadir J ketika hendak diautopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Tak hanya itu, Arif Rahman juga merupakan sosok yang menyiapkan peti jenazah untuk Brigadir J sebelum diterbangkan ke Jambi. Berikut ini adalah beberapa kesaksian Arif Rahman dalam persidangan. Yang pertama, kondisi jenazah Brigadir J saat diautopsi di Rumah Sakit Polri. Arif Rahman adalah salah satu orang yang ditugaskan oleh Agus Nurpatria untuk mengawal proses autopsi jenazah Brigadir J di Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 8 Juli 2022. Pada saat itu, Arif diajak oleh Kombes Susanto untuk masuk ke dalam ruangan autopsi melihat jenazah Brigadir J. Diakui oleh Arif Rahman, ia sempat melihat luka pada jenazah Brigadir J yang dibantu oleh seorang anggota tim dokter. Kondisi jenazah Brigadir J saat itu sudah bersih dan kondisinya sudah tidak mengenakan baju. Kemudian Arif bersama Kombes Susanto pun keluar ruang autopsi dan menunggu di luar. Lalu proses autopsi jenazah Brigadir J selesai dalam waktu 2 jam. Yang kedua, membeli peti jenazah 10 juta rupiah. Diungkapkan oleh Arif Rahman setelah autopsi jenazah Brigadir J selesai, ia pun diperintahkan kembali oleh Agus Nurpatria untuk mencari peti jenazah agar bisa dibawa ke rumah duka di Jambi pada malam itu juga. Arif mengatakan harga peti jenazah yang dibelinya dari penyediaan di rumah sakit adalah 10 juta rupiah, kemudian langsung diserahkan ke pihak rumah sakit untuk proses pengantaran. Yang ketiga, melihat adik Brigadir J menangis. Arif Rahman mengungkapkan bahwa ia melihat adik Brigadir J, Mahareza Rizky Huta Barat, mendatangi ruang autopsi sekiranya pukul 3.30 WIB pada Sabtu 9 Juli 2022. Pada saat itu, Arif Rahman melihat bahwa Reza Huta Barat, adik dari Brigadir J, datang dalam kondisi menangis. Yang keempat, dibentak oleh Verdi Sambo karena melihat CCTV. Arif Rahman mengungkapkan bahwa dirinya sempat ditegur oleh Verdi Sambo karena sempat melirik CCTV yang berada di garasi rumah dinas Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Arif Rahman mengatakan saat itu dirinya datang ke rumah dinas Verdi Sambo saat penyidik Polres Jakarta Selatan sedang melakukan prarekonstruksi. Kemudian Arif Rahman pun sempat melirik adanya CCTV di garasi rumah tersebut yang dianggap potensial untuk mengungkap kematian Brigadir J. Namun pada saat itu Verdi Sambo emosi lalu menegur karena kamera CCTV tersebut telah rusak. Arif Rahman juga mengungkapkan setelah itu dirinya ditegur oleh Verdi Sambo karena baru terlihat sejak kasus tersebut mencuat. Kemudian Arif pun disebut apatis oleh Verdi Sambo. Tak hanya itu, Arif juga mengaku dirinya diam-diam sempat melihat sejumlah CCTV di dalam rumah Verdi Sambo. Yang kelima, diperintah oleh Verdi Sambo interogasi awal Putri Chandrawati. Arif Rahman mendengar bahwa Verdi Sambo memerintahkan Hendra Kurniawan untuk memanggil personel Polwan datang ke lokasi. Kemudian Hendra Kurniawan pun memerintahkan Arif untuk mendatangkan Polwan. Disebutkan oleh Arif Rahman, Verdi Sambo sempat bergumam karena ternyata Polwan yang diperintahkan Arif terlambat datang. Pada akhirnya, Arif Rahmanlah yang diperintahkan untuk melakukan interogasi awal kepada Putri Chandrawati soal kasus pelecehan. Alasan Verdi Sambo minta Putri Chandrawati diinterogasi oleh Arif Rahman karena Arif Rahman yang paling junior dan saat itu berpangkat AKBP. Arif Rahman mengungkapkan bahwa dirinya lah yang menuliskan kronologis awal cerita Putri Chandrawati dan Verdi Sambo. Dalam interogasi, pada awalnya Putri Chandrawati ingin menceritakan soal kejadian di Magelang. Namun,
Hal itu dipotong oleh Ferdi Sambo dan minta peristiwa dibuat di Duren 3. Selama proses interogasi tersebut, Ferdi Sambo yang lebih banyak berbicara, sementara Putri Chandrawati lebih banyak menunduk. Diakui oleh Arif, sebenarnya hal tersebut bukan interogasi, tetapi lebih cerita yang ditulis. Karena kalau interogasi pasti ada pertanyaan, jadi ini cerita yang ditulis. Yang keenam, Ferdi Sambo minta agar BAP Putri Chandrawati tidak bocor. Arif Rahman diminta oleh Ferdi Sambo untuk memberikan pesan kepada Polres Jakarta Selatan agar menjaga BAP Putri Chandrawati dengan baik dan jangan sampai tersebar, karena kalau tersebar malu itu aib keluarga saya, kata Ferdi Sambo. Yang ketujuh, reaksi Ferdi Sambo saat tahu rekaman CCTV soal Brigadir J. Arif Rahman mengaku dirinya sempat menonton rekaman CCTV yang menunjukkan Brigadir J masih hidup saat berada di rumah Ferdi Sambo, Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Arif mengungkapkan video yang diputar adalah rekaman CCTV yang menyorot jalan di luar rumah dinas Ferdi Sambo. Pada awalnya, Arif Rahman melihat bahwa rekaman CCTV telah sesuai dengan keterangan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati terkait adanya insiden tembak-menembak antara Baradae dan Brigadir J. Namun, Arif Rahman mengaku kaget melihat Brigadir J ternyata masih hidup saat Ferdi Sambo datang ke rumah dinas di Duren 3. Hal itu berbeda dengan keterangan Ferdi Sambo yang mengatakan bahwa ada tembak-menembak dan datang setelah Brigadir J tewas. Kemudian Arif Rahman pun melaporkan pada Hendra Kurniawan bahwa Brigadir J masih hidup saat Ferdi Sambo tiba di Duren 3. Lalu, Hendra Kurniawan pun sempat tak percaya dengan pengakuan Arif. Keesokan harinya, Arif Rahman dibawa oleh Hendra Kurniawan menghadap Ferdi Sambo untuk mengungkap temuan soal CCTV yang ditontonnya. Lalu, Ferdi Sambo dengan muka memerah membantah temuan Arif Rahman tersebut. Arif Rahman pun kaget dengan respon Ferdi Sambo yang seperti itu karena nada bicaranya juga tidak enak. Kemudian Ferdi Sambo bertanya siapa saja yang menonton CCTV itu, dan disampaikan oleh Arif Rahman yang menonton adalah Ridwan, Cuk Putranto, Baikuni, dan saya sendiri. Kemudian Ferdi Sambo pun meminta para juniornya tidak membocorkan isi rekaman CCTV tersebut. Brigadir J tewas setelah dieksekusi di rumah dinas Ferdi Sambo. Pembunuhan itu terjadi setelah Putri Chandrawati bercerita kepada Ferdi Sambo karena terjadi pelecehan seksual di Magelang. Ferdi Sambo saat itu merasa marah dan menyusun strategi untuk menghabisi nyawa Brigadir J.